Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Petani 02. Kali ini saya akan berbagi kepada sahabatku semuanya sesuai dengan pengalaman saya tentang perawatan padi dari awal sampai akhir. Yang dimulai dari masalah pembibitan. Ini adalah perawatan padi dalam 1 hektar. Nah, dari pembibitan kita menggunakan bibit adalah 10 kg untuk bibit per hektar. Terus setelah umur 13 atau 12 hari kita melakukan aplikasi pemupukan. Itu disesuaikan. Itu minimal pupuk adalah 10 kilo. Jenis nitrogen yang paling banyak. Dan setelah itu kita diaplikasikan untuk pencegahan masalah hama setelah pemupukan. Dan 3 hari mau dicabut tanam atau mau dipindah tanamkan kepada lahan petakan kita harus diberikan aplikasi bagaimana caranya bahwa tanaman tersebut adalah kebal terhadap hama dan penyakit. Apa saja? 1, yaitu diberikan unsur daripada fungisional semacam silika atau semacam daripada macam pupuk cair yang berimbang. Contohnya seperti gandasil daun dan lain sebagainya. Dan juga harus kita diberikan bekal dengan cara pencegahan untuk hama penggerek batang. Untuk itu, sahabatku, yuk kita simak video saya berikutnya. Setelah padi pindah tanam, yaitu sekitar usia daripada 10-15 hari, kita harus melakukan pemupukan. Dalam per hektar, berapa dosisnya? Yaitu di saat musim penghujan, kita menggunakan 1 kintal urea dan 1,5 kintal jenis yang lain atau jenis NPK. Kalau di musim kemarau adalah berbalik, 1,5 kintal jenis nitrogen atau urea, yang 1 kintalnya adalah jenis daripada NPK. Contoh seperti NPK Posca atau NPK apa saja. Itu dari segi pemupukan. Tetapi sebaiknya adalah sebelum kita melakukan aplikasi pemupukan, walaupun tanaman itu masih relatif muda, kita melakukan pencegahan masalah tentang hama dan penyakit 3 hari sebelum pemupukan. Dan setelah itu baru dipupuk. Dan 1 minggu setelah pemupukan, kita harus bisa melakukan pengaplikasian adalah pencegahan plus nutrisi. Artinya kita memberikan nutrisi dan sekaligus juga melakukan pencegahan hama. Terutama apa saja sesuai analisa sahabatku semuanya. Setelah padi usia 21 hari setelah tanam sampai padi usia 40 hari setelah tanam, saya tidak melakukan aplikasi pemupukan kedua. Artinya pemupukan jenis granular semacam urea dan NPK lainnya. Tetapi adalah dilakukan setiap minggu sekali atau 10 hari sekali. Saya menggunakan pemupukan dari atas melalui stomata daun, yaitu tidak ada lagi menggunakan pupuk cair atau pupuk organik cair atau menggunakan racikan tersendiri. Yang penting kandungannya menurut spesifikasinya berimbang. Akan tetapi saya ini di rolling. Minggu pertama saya mengaplikasikan seumpamanya adalah pencegahan hama atau menanggulangi hama. Nanti minggu depan saya menggunakan nutrisi untuk daripada padi itu sendiri. Dan minggu depannya lagi saya menggunakan pencegahan hama. Jadi sistem saya adalah di rolling. Itu bisa dipisahkan antara umpamanya aplikasi tunggal kita menggunakan pencegahan saja. Artinya dengan menggunakan nutrisi untuk pemberian nutrisi saja, atau dicampur pun tidak masalah. Itu silahkan. Kalau versi saya seperti itu. Itu bagaimana? Terserah sahabatku semuanya. Yang penting adalah bahwa tanaman tersebut kita bisa ada dalam perawatan kita, baik pemberian nutrisi yang cukup dan pencegahan hama yang sangat cukup. Tetapi dalam pencegahan hama kita, supaya tidak buang-buang uang, kita juga perlu analisa apakah padi tersebut butuh diaplikasikan untuk menanggulangi masalah hama dan penyakit atau tidak.
Nah, di situ kita harus punya analisa. Tetapi untuk pencegahan boleh-boleh saja. Kalau setelah pencegahan tidak ada penyakit, kita harus menganalisa dulu. Kalau tidak ada penyakit, buat apa kita dilakukan penyepraian lagi untuk penanggulangan hama? Kita berikanlah nutrisi. Dengan caranya memberikan nutrisi, bahwa tanaman tersebut adalah jauh dari hama dan penyakit. Itu yang sering saya lakukan. Ini adalah hanya berbagi untuk di usia antara 20 sampai 40 hari. Setelah padi bunting, nah di sini kita harus melakukan aplikasi-aplikasi yang tepat sasaran. Yang terutama adalah pemberian nutrisi. Kalau tadi kita memberikan nutrisi kandungan nitrogen yang agak tinggi. Nah, tetapi sekarang adalah harus berbalik. Memberikan nutrisi semacam vitamin itu adalah nitrogen harus paling bawah. Kandungan unsur fosfat dan kandungan unsur kalium harus paling tinggi. Nah, ini juga dilakukan bisa 1 minggu sekali atau bisa 10 hari sekali. Contoh banyak semacam MKP, semacam gandasir buah, semacam dan yang lain sebagainya. Nah, semacam juga pemberian kalinet. Nah, ini bisa diaplikasikan di saat padi bunting seperti saat ini. Selain daripada itu juga pemberian fungisida. Jadi sahabatku semuanya, fungisida beli dari toko atau fungisida racikan sendiri. Apa yang saya pernah berbagikan kepada sahabatku semuanya, itu adalah bisa dilakukan atau bisa digunakan di saat padi semacam padi itu bunting kecil sampai padi bunting besar. Selain itu juga fungisida bisa diaplikasikan baik dari bunting kecil sampai padi itu keluar malai menunduk. Jangan sampai padi di saat berbunga kita melakukan aplikasi pemberian fungisida kepada tanaman. Itu bagi saya belum pernah melakukan seperti itu, karena saat padi itu keluar malai saat berbunga itu adalah dalam keadaan penyerbukan daripada tanaman itu sendiri. Jadi untuk sementara stop dulu. Nanti kalau padi sudah menunduk 30%, baru kita melakukan aplikasi pemberian nutrisi untuk pembuahan atau pemberian fungisida. Di saat padi semacam ini, padi sudah keluar malai, bahkan padi itu sudah menguning, banyak teman-teman bertanya, apakah padi tersebut bisa diberikan semacam nutrisi ataukah fungisida? Banyak yang mengatakan seperti itu. Sebetulnya begini sahabatku, kalau padi itu bulirnya masih hijau setengahnya, itu boleh saja kita memberikan fungisida atau nutrisi atau pengaplikasian terakhir kalau menurut saya. Ada juga yang padi sudah kuning seperti ini, ada yang melakukan yang disebut adalah pengisian bulir terakhir. Yang penting adalah 2 minggu akan menjelang panen, kita jangan melakukan apapun, karena nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada tanaman kita. Bahkan yang tadinya tanaman kita sudah bagus dan sudah diprediksi adalah bobot bulirnya akan cukup lumayan, terus kita melakukan aplikasi pemberian untuk bobot bulir ini adalah salah kaprah. Tetapi yang penting adalah rumus bagi saya, 2 minggu sebelum panen itu stop. Kalau sebelum 2 minggu sebelum panen itu boleh-boleh saja, baik pemberian fungisida ataupun pemberian daripada nutrisi yang akan kita lakukan atau akan kita untuk menambah daripada bobot bulir itu sendiri. Nah, yang paling penting adalah apa yang saya katakan tadi, yaitu saat padi bunting itu yang harus betul-betul gaspol. Nanti kalau padi sudah keluar malai, kita hanya untuk pencegahan saja, semacam pemberian fungisida, baik fungisida pembelian dari toko pertanian ataupun fungisida membuat racikan sendiri. Seperti itulah sahabatku semuanya.